Film ini dimulai dengan seorang veteran pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat bernama Chris yang baru saja kembali ke kampung halamannya di Washington DC setelah 10 tahun bertugas. Saat dalam perjalanan pulang, dia kemudian melewati sebuah pabrik yang terbengkalai. Chris kecewa melihat pabrik tersebut ditutup karena dulunya pabrik tersebut merupakan tempat untuk mencari pekerjaan. Sheriff setempat kemudian menghampiri dan menyapanya, sementara dia membaca pemberitahuan penutupan. Ketika Sheriff mengenali Chris, dia kemudian menawarkan tumpangan untuk pulang, yang awalnya ditolak oleh Chris. Chris kemudian masuk ke dalam mobil polisi setelah Sheriff mengejek penangkapannya. Dia kemudian bertemu kembali dengan saudara perempuannya yang sekarang menjadi paramedis. Di rumah, ia menemui ayah dan ibunya. Kemudian dia memberitahu mereka bahwa dia kembali untuk selamanya. Saat mereka menikmati makanan, Chris kemudian memberitahu keluarganya bahwa dia sedang mencari pekerjaan di pabrik. Tetapi mereka tidak pernah memberitahunya bahwa pabrik itu sudah ditutup. Ibunya kemudian mengklaim bahwa mereka tidak ingin memusingkannya dengan hal-hal seperti itu ketika ayahnya diberhentikan di perusahaan. Lalu Chris berusaha untuk bergaul dengan Pete, yaitu keponakannya. Tetapi Pete memiliki banyak sikap dan pergi tanpa makan malam. Keesokan harinya, Chris sedang bekerja memperbaiki tangga teras. Ketika sahabatnya di SMA bernama Ray mengunjunginya, mereka bertemu dan ketika itu Chris menawarkan minuman kepada Ray. Dia kemudian menolaknya dengan mengatakan bahwa dia berusaha menghindari alkohol dan sudah tidak minum alkohol selama 14 tahun. Ray kemudian mengundang Chris untuk bergabung dengannya dalam sebuah pertandingan sepak bola dengan beberapa teman SMA mereka, dan Chris kemudian menerimanya. Ray berasal dari keluarga kaya raya yang dulunya menguasai pabrik kayu lokal dan sekarang memiliki kasino di kota itu. Teman-teman Ray juga ikut bersenang-senang. Teman-teman ini juga merupakan penjaga di kasino miliknya. Sepanjang pertandingan tim Hamilton yang sangat keras, Chris mengamati Pete di dekat bantu penonton saat bermain. Dia bergaul dengan beberapa remaja yang merokok. Permainan berjalan dengan baik hingga Bot, yaitu salah satu rekan tim Hamilton, melakukan tendangan kasar ke arah Chris dan melukai lututnya. Pertandingan berakhir dengan semua orang berhubungan baik karena Chris tidak mengkonfrontasi Bot tentang tindakan kasarnya. Chris dan teman-temannya kemudian diundang untuk menghadiri kasino Hamilton. Pete kemudian melintas dengan skuter kecilnya, dan Chris memperingatkan Pete untuk tidak bertemu dengan teman-temannya lagi. Namun Pete hanya tersenyum dan pergi. Mereka kemudian tiba di kasino Hamilton pada malam hari dan sangat senang dengan suasananya. Dikelilingi para pelayan dan penarinya, terdapat juga para wanita yang berpakaian minim. Mereka kemudian bertemu dengan Hamilton yang mengarahkannya pada pegawainya untuk memperlakukan kelompok tersebut seperti tamu VIP dan membawakan minuman untuknya. Chris diantar ke sebuah bilik terpencil untuk berdansa, namun dia menyadari bahwa dia mengenali penari tersebut dan mengamatinya. Ketika wanita itu melihat wajahnya, dia berhenti. Dan ia kemudian memanggil namanya, tetapi wanita itu terus berjalan pergi. Chris yang tidak puas dengan interaksi tersebut berjalan ke area permainan untuk bergabung dengan Ray. Dia kemudian mengamati seorang pencuri dadu yang menggunakan dadu di sana lalu menghadangnya. Dan pria itu memanggil petugas keamanan.
perkelahian pun terjadi. Chris tersingkir dan dibawa ke bawah tanah. Dia terbangun dan mendapati 3 orang menahannya, sementara Bot melepaskan tanda pengenalnya. Pria itu kemudian memotong anggota tubuhnya dengan pisau. Chris ditinggalkan begitu saja di sebuah jembatan, sebelum akhirnya ia berhasil menabrak sebuah truk dan dibawa ke rumah sakit. Dokter memberitahu keluarga Chris bahwa ia mengalami luka parah, dan siapapun yang melakukan itu bermaksud untuk membuatnya mati, di mana orang yang lebih lemah tidak akan mampu bertahan dari serangan seperti itu. Kemudian Chris dibawa pulang untuk memulihkan diri, dan beberapa hari kemudian Chris berangsur-angsur pulih. Hamilton kemudian muncul suatu hari dan meminta maaf atas apa yang dilakukan anak buahnya kepadanya. Dia menawarkan posisi sebagai kepala keamanan di kasino miliknya, yang dengan sopan ditolak oleh Chris. Ray kemudian meminta untuk mempertimbangkannya kembali. Namun Chris bersikeras bahwa ini adalah jawaban terakhirnya. No. Ia bahkan berencana akan mengajukan laporan terhadap kasino dan serangan terhadapnya. Jadi selanjutnya, Chris berhenti di kantor polisi dan mendiskusikan laporan tersebut dengan sheriff bernama Watkins. Yang membuatnya terkejut, sheriff itu memberitahukan bahwa kasusnya telah diselidiki dan tidak ada bukti yang cukup untuk mendakwa orang-orang tersebut. Watkins kemudian mengklaim bahwa sejak pabrik runtuh, kasino telah menjadi satu-satunya sumber pendapatan kota. Singkat cerita, Danny mengunjungi Chris keesokan harinya, dan mereka memiliki sejarah yang romantis. Mereka berjalan-jalan sebentar bersama. Dan dengan setengah bercanda, dia menyarankan Chris untuk mencalonkan diri sebagai sheriff pada pemilu yang akan datang. Dan dia menjawab bahwa dia mungkin akan mencalonkan diri. Ketika Chris kembali ke rumah, ibunya memberitahu bahwa Pete telah meninggal karena overdosis. Mereka kemudian pergi ke tempat kejadian. Teman-teman Pete mengakui telah mendorongnya untuk melakukannya. Chris mendesak mereka untuk mengetahui dari mana ia mendapatkan barang tersebut. Dan mereka mengklaim bahwa mereka menerimanya dari penjaga keamanan kasino. Chris pun pergi dan masuk ke dalam kasino, kemudian menghancurkan mesin judi. Akhirnya ia ditangkap polisi karena penyerangan di tempat itu. Di persidangan, ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Akhirnya, Chris pun dibebaskan. Singkat cerita, Chris telah terpilih dan bersiap untuk hari pertamanya sebagai sheriff. Dia kemudian naik ke truk sheriff barunya dan menuju ke kantor polisi. Di sana, Watkins meyakinkannya bahwa setiap deputi adalah orang yang baik dan setia. Chris kemudian mengunjungi Ray dan mengundangnya untuk menjadi wakil perwira untuk menambah pasukannya. Pada awalnya Ray menolak karena sejarah kecanduannya. Namun Chris memberitahunya bahwa inilah alasan mengapa dia membutuhkan bantuan Ray. Dia ingin membongkar kerajaan ilegal Hamilton dan dia membutuhkan pasukan yang berdedikasi untuk melakukannya. Ray pun akhirnya setuju dan mereka berdua menghancurkan kerajaan yang dibangun satu persatu oleh Hamilton dan mengejar semua anak buah Hamilton. Ray kemudian mengklaim bahwa barang-barang terlarang itu diproduksi di pabrik. Ray kemudian menyarankan untuk pergi dan mendapatkannya. Namun Ray mengklaim bahwa orang yang menjualnya bersih. Mereka harus melacak pemasoknya. Jejak tersebut akhirnya membawa mereka ke Booth dan mereka berhasil menangkapnya. Chris dan Ray memutuskan untuk membongkar truk pick-up milik Booth. Mereka masih tidak dapat memaksa Booth untuk memberikan pengetahuannya, tetapi dia malah memperingatkan mereka bahwa mereka akan terluka.
Awalnya, Chris menawarkan untuk memberikan ayahnya senapan untuk membuatnya tetap aman di rumah. Tetapi dia menolak. Chris menyerahkan senapan tersebut dan mereka saling memperingatkan satu sama lain untuk berhati-hati. Kembali ke stasiun polisi, Chris mendesak Ray untuk mengawasi rumahnya karena dia tahu Hamilton tidak akan tinggal diam. Danny kemudian mengunjungi Chris di stasiun. Dia membawakan makan malam buatannya sendiri. Mereka menghidupkan kembali hubungan mereka di sana. Dan kemudian mereka berniat untuk mencari makanan. Tiba-tiba saat itu truk Chris meledak dan bot tertawa terbahak-bahak. Kemudian mantan serif dan petugas pemadam kebakaran melancarkan serangan ke kantor polisi. Mereka menembaki Chris. Chris memerintahkan Danny bersembunyi di pondasi bangunan dan memberinya pistol. Dia kemudian mendekati Booth dan mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Ia memaksanya untuk membocorkan rincian mengenai pabrik ilegal Hamilton. Booth kemudian mengakui bahwa barang tersebut dibuat di pabrik kayu. Namun akhirnya ia tertembak dan mati sebelum Chris dapat membebaskannya. Chris berhasil mengembalikan Watkins dan anak buahnya ke rumahnya dengan bantuan Danny. Kemudian lebih banyak lagi preman Hamilton yang datang untuk menyerang keluarga Chris. Namun Ray muncul di tempat kejadian dan membantu mereka. Chris kemudian berkendara ke pabrik tua, di mana dia menemukan laboratorium ilegal yang lengkap. Dia menguntip lebih dalam ke dalam pabrik, di mana Hamilton menunggunya. Chris berusaha menangkapnya, tetapi Hamilton menipunya. Dia mengaktifkan pintu jebakan, sementara Chris digantung. Hamilton kemudian membantingnya dan mengatakan bahwa dia seharusnya menerima tawaran pekerjaan itu, bukannya mencoba menjadi pahlawan. Karena itu adalah kampung halamannya. Namun Chris akhirnya berhasil menariknya. Hamilton berhasil menabrak Chris, membuatnya terjatuh keluar dan melukai kakinya. Dia melarikan diri ke hutan di sekitarnya, dikejar oleh Hamilton dengan kapak. Saat bersembunyi, Chris berhasil menyetel kembali tulangnya yang terkilir, sehingga memungkinkannya untuk menghadapi serangan Hamilton. Dan ia pun terlibat dalam pertarungan yang sengit dan berakhir dengan Chris yang berhasil mengalahkan Hamilton. Dan akhirnya Hamilton pun ditahan. Chris dan Ray selanjutnya menutup kasino yang korup. Mereka kemudian masuk ke dalam mobil dan bercanda. Apakah Hamilton telah membangun kasino di penjara? Dan kita kemudian dapat melihat pabrik kayu kuno itu telah dibuka kembali, menyediakan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Dan film pun selesai. Oke guys, itu dia alur cerita film Walking Talk 2004. Buat kalian yang suka dengan alur cerita ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Aku pamit undur diri, sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.